kejahatan itu diberikan sanksi oleh negara melalui alat-alat negara, polisi, jaksa, dan hakim. Nah, kalau pidana itu ada hak privat yang melekat kepada seseorang ya yang menjadi sengketa. Itu dulu harus dijelaskan. Jangan mudah-mudah mengatakan ini. Nah, ini bingung. Katanya mau cari buku di mana? Ya kau mau cari buku di neraka sana aja. Ya kan, biar kau ketemu. Jangan cari di Indonesia. Ya. Kau cari buku di neraka sana sajalah. Supaya kau tambah pintar itu. Ya kan? Jadi tidak apa-apa. Saya tidak suka kalau misalnya pekerjaan kita, cobalah Anda koreksi saya itu boleh, mengkoreksi saya selaku teman sejawat itu, rekan sejawat itu, tapi kita duduk diskusi. Karena ini gini loh, kadang ini orang-orang ini tidak bisa membedakan yang mana debat, yang mana diskusi, ya kan? Itu coba dikit-dikit katanya kalau mau berdebat di pengadilan, memangnya ada debat di pengadilan? Debat apa? Ya kan? Itu buktinya bahwa dia tidak tahu beracara. Di pengadilan itu tidak pernah ada debat, ya. Ya, masing-masing punya hak untuk menyampaikan pendapat. Nah, kalau diskusi itu mempergunakan akal sehat. Kalau debat itu namanya mempergunakan ego. Itu perbedaannya, jelas. Ya kan? Jadi kalian itu jangan selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak mengerti sendiri artinya apa, maknanya apa, ya kan? Gitu loh. Jadi yang namanya debat itu selalu mengedepankan, menonjolkan ego. Ya, itu debat. Tapi kalau diskusi, dia mempergunakan akal sehatnya dan mau menerima pendapat orang, yang mana memang pendapat itu adalah logik. Karena hukum itu lahirnya dari akal sehat yang selanjutnya disebut namanya asas. Contoh saya kasih tahu, tidak ada pidana tanpa kesalahan. Logik enggak? Bagaimana orang mau dipidana tanpa ada kesalahan? Makanya lahirlah namanya asas itu, asas legalitas. Itu loh. Jadi seorang hukum itu jangan ngomong sembarangan. Saya enggak apa-apa kok. Saya selalu bilang ini, saya mungkin dalam waktu dekat saya mau berhenti jadi pengacara deh. Ya, jujur ini saya bilang begini, betul. Kejaksaan masuk pengadilan, Anda tidak punya uang, itu bukan rahasia umum lagi. Kau akan digoreng habis-habisan di sana. Ya itu kasih tahu ya. Kasian kali lebih banyak baik. Itu saya kasih tahu itu. Jadi janganlah cari-cari masalah. Kalau ada masalah selesaikan secara musyawarah, itu lebih baik. Karena proses hukum yang paling tinggi di Republik ini dan paling mulia di mata Tuhan Yang Maha Esa itu adalah musyawarah. Anda masuk di kantor polisi, ya, Anda kehilangan kambing, lapor, itu nanti hilang sama kandang-kandangnya itu, ya kan? Itu fakta itu. Benar. Itu fakta, itu bukan rahasia umum lagi. Sudahlah. Itulah faktanya, itulah wajah hukum di Republik ini. Jadi mau undang-undang itu diganti seminggu sekali kalau otaknya para penegak hukum ini bobrok, moralnya bobrok, yang sengsara itu masyarakat kecil. Ya, percaya saya lah. Bagaimana orang curi burung aja bisa ini, orangnya ternyata skincare-nya jelas sudah dilaporkan di mana-mana, tidak ada perkembangan kasusnya apaan, ya kan? Coba bayangin, ya. Coba tanya itu pelapornya itu namanya Yosi, gimana kasusmu Yosi yang kau laporkan itu skincare itu yang merusak wajahmu, perkembangannya sampai mana? Nah, coba kau tanya itu. Kenapa tidak berkembang kasusnya? Coba tanyalah, ya kan? Sudah begitu lama sudah dilaporkan dengan bukti-bukti permulaan yang cukup. Tapi sampai hari ini jalan nggak itu kasus? Kan tidak jalan. Kenapa tidak jalan? Ya kan? Ayo, itu perlu dipertanyakan. Itu masalahnya. Kurang duitnya mungkin Bang Andi. Ya bisa saja. Bisa saja. Makanya saya bilang kacau di Republik ini, bos. Itulah masalah. Kita, kalau saya nih yang ngomong begini, ngomong keras-keras begini ngomong saya, tanda itu mukanya katanya tuh.
tanda mukanya, cari salahnya dia, ya kan? Pasti begitu. Itu siapa yang bilang begitu? Orang yang otaknya kotor. Ya, sebagian tai isinya, bukan otak, itu tai. Kayak udang, begitu. Banyak Ya. taiknya otaknya ya. Iya, itu tai isinya otaknya itu. Ya kan? Coba kalau saya ngomong begini, keras-keras begini. Wow, cari itu, cari celahnya itu, cari kesalahannya itu, cari deliknya itu, pasain itu biar di penjara. Ya gitu dia. Itu Nah, otaknya siapa itu? Nah, ini yang cocok nih. Ini pas nih yang komen nih. Kan di belakang Mafia Stingkur kan ada oknum pejabat yang cuci tangan. Sudahlah. Kalau kita berkeras, ada orang masyarakat satu misalnya berbaik hati, berusaha melakukan penegakan hukum, membela benar-benar orang yang tersulimi. Cariin kesalahannya. Ayo cariin bagaimana caranya supaya dia dimasuk ke penjara juga. Nah kan begitu dia mereka tuh. Betul. Ya kan? Itu orang bagaimana orang membuka suatu kejahatan kok di penjara sih, gimana dong? Ya kan? Iya gitu loh. Ini kan kita ini kan meluruskan hukumnya saja. Pengacara itu bukan membela kesalahan, ya. Jangan juga dibilang ini pengacara. Halo. Kenapa? Dokter sudah jadi tersangka ya? Teroris saja dibela, ya kan? Pemerkosa saja dibela. Nah itu karena otakmu kosong. Iya. Nggak tahu, namanya pengacara itu membela hak, bukan membela kesalahan. Kalau terbukti bersalah ya bersalah lah, ya kan? Kayak gitu. Tapi kalau ada orang Enggak, jangan dibawa doktif, Mayra. direkayasa Jangan. kasusnya, itulah tempatnya pengacara untuk meluruskan. Karena ini kan apalagi pidana ini berkaitan dengan hak asasi. Ya bolehlah kalian di sana itu ketawa-ketawa itu. Tapi tunggu aja, hari ini harinya Nikita, entahlah besok hari siapa, ya kan? Karena Tuhan itu sudah memberikan gambaran nyata, ada siang ada malam. Hari ini kau ketawa, besok bisa kau menangis. Ya tunggu aja, ya kan? Itulah. Jadi jangan juga ketika ada orang yang tersolimi, kemudian kita tepuk tangan, seakan-akan paling suci, padahal otaknya campur tae, ya kan? Itu susah itu, ya kan? Jadi seperti kayak gini. Sekelas Mahfud MD aja beberapa tahun yang lalu itu sudah mengingatkan loh dalam beberapa video. Iya, itu mengingatkan bahwa hukum ini bisa jadi pesanan. Kayak gitu. Ini bukan orang biasa yang ngomong. Ini kita tahu juga nih. Sekelas Mahfud MD itu siapa dalam kancah perhukuman Indonesia, dalam kancah lingkungan hukum Indonesia. Kayak gitu. Iyalah. Ini sudah menjelaskan secara terang benderang, itu bisa diorder pasalnya, Bisa polisinya, diorder. jaksanya, hakimnya itu bisa. Ini bukan kita yang bilang, Mahfud MD. Kita hanya meneruskan ini. Kayak Betul. gitu. Iya. Pak Raffi katanya. Nek Raffi, Pak Raffi. Kita juga mengatakan begitu enggak apa-apa. Ya kan? Tapi Coba nggak liatin mungkin, itu piti-pitinya orang itu bagaimana dia menghujat Presiden Prabowo itu kan, ya kan? Dia mengatakan itu, coba liatin bisa nggak dipidana mereka itu. Nah kalau kita ini orang kecil yang ngomong, oh dicariin tuh, oh sibuk dia cari kesalahannya kita, oh bagaimana dia di penjara, bagaimana dia berhenti jadi pengacara, ya setan kasih berhenti aja, makanya aku pikirin, ya kan? Gitu. Nggak mau naik dia udah Yayu Raffinya, nggak mau naik dia. Vi naik Vi, ada Yayu di sini. Kak Ira, Iya bang. izin ya, saya sudah sampai nih, saya ada pertemuan sebentar ya. Lain kali gabung-gabung ya. Oke bang Ali, terima kasih. Pak. Bantu. Maira, izin ya, Iya, izin dulu iya, saya deh ya. Pung, iya, Pung. Izin ya. Iya. Semuanya. Saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya. Nggak apa-apa, Pung, nggak apa-apa. Keluarkan aja, Pung, semuanya. Jangan ada tersinggung, ya kan? Kalau tersinggung, kalau ada yang tersinggung ya itu otaknya tuh pergi cuci pakai rinso biar bersih, ya. Oke, terima kasih ya. Keadilan di sini udah nggak ada bang Andi di Indonesia nih. Ya bang. Terima kasih bang Andi.
Gimana tuh Maira? Udah gawat ya. Bukan masalah gawatnya, wajar lah kalau misalnya sekelas orang yang kita bisa bilang ya kan, kalau misalnya dari culture dari apa, itu memang memang yang namanya Betul, Raffi naik. Bang Andi turun, Raffi naik. Ya, kemana Bang Andi? Banyak udahlah, malas lah gua nih ngomong. Mati Naik dong. dia kalau itunya nggak ada. Enggak sih, Rapi orang gila, Rapi orang gila. Gimana mudik? Gue disuruh naik, gue naik, Bang Andi turun. Nah, dari tadi dia ada lu nggak naik. Lu tadi dari tadi gua dari pertama gua udah lihat tuh nama lu tuh Raffi Speak Iya, Up dari awal bergabung. Ya tapi gitu. nggak naik. Nggak mau naik. Pas Bang Andinya turun lu naik.